Shalom anak didik kami semua, apa kabarnya? Saya percaya bahwa semuanya kita di dalam keadaan sehat dan kuat yang datangnya daripada Tuhan. Nah, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita memulainya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Jangan pernah lelah kita bekerja di dalamnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menemani. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang maha kasih, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Engkau boleh perkenankan kami, untuk kami boleh beribadah bagi anak didik kami secara online hari ini. Kami percaya Bapa, semuanya itu bukanlah karena kekuatan kami, tetapi semuanya itu adalah karena kasih kemurahan-Mu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menyembah memuji Engkau Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya biarlah kasih setiamu tetap beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu
kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu. Kalau saat ini kami akan mendengar akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Berkati seluruh anak didik kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini, yaitu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai 13, temanya kepada kita adalah melemparkan kesalahan, ya. Melemparkan kesalahan. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita boleh melihat bagaimana manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Pada saat itu mereka ditempatkan di suatu taman, ya. Lalu Tuhan Allah berfirman, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini boleh kamu makan, tetapi buah yang ada, ya, di sana janganlah kamu makan. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu, ya, ketika manusia itu tergoda oleh bisikan rayuan ular pada saat itu, sehingga, ya, mereka memakan buah itu. Hawa mengambil buah lalu memakannya, kemudian memberikannya kepada Adam. Nah, pada saat mereka memakan, ya, mereka telanjang. Tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan mereka. Tetapi Tuhan Allah berfirman dan menanyakan tentang apa yang telah mereka perbuat. Ketika Tuhan Allah berkata kepada Adam, Adam berkata, oh, perempuan itu yang memberikannya kepadaku. Ketika Tuhan Allah, ya, berkata kepada perempuan itu katakan, oh, ular itu, ya, yang menyuruh aku. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, Adam melemparkan kesalahannya atas Hawa. Hawa melemparkan kesalahannya atas ular. Nah, sering kita seperti, ya, Adam dan Hawa ini melemparkan kesalahannya. Ada satu kisah anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah seorang anak didik, yaitu yang bernama Mat, ya. Dia ini terlambat bangun, sehingga dia, ya, kalau kita terlambat bangun berarti kita pasti akan terlambat ke sekolah. Nah, ketika Mat ini terlambat bangun, lalu dia bergesa-gesa dengan mengendarai sepeda motor untuk menuju sekolahnya. Dia sampai kencang-kencang. Tidak lagi dia melihat apa risiko yang harus dia hadapi pada saat itu. Nah, ketika dia sedang di perjalanan, didengarnya suara prit. Nah, polisi memberhentikan dia. Kemudian polisi katakan, keluarkan SIM-mu. Lalu si Mat ini, apa dia katakan? Saya tidak punya SIM, tinggal ini semua adalah karena, ya, adik saya dan lain sebagainya. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, ya, si Mat ini tidak menyadari kesalahannya, tetapi dia melemparkan kesalahannya kepada orang lain.
kepada adiknya. Kenapa dia harus kencang-kencang mengendarai sepeda motor? Itu adalah karena diakibatkan oleh karena dia terlambat bangun. Dan dia harus mengejar waktu untuk dia boleh tiba di lingkungan sekolahnya. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, kita juga pernah melakukan seperti apa yang dialami oleh Adam dan Hawa, seperti apa yang dialami oleh Simat ini tadi, ya. Ketika kita melakukan kesalahan dan ketika hal itu kedapatan, lalu ketika orang tua kita atau bapak ibu guru kita bertanya kepada kita, mengapa kamu melakukannya? Atau mengapa kamu terlambat? Atau mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Atau kenapa kamu tidak jum? Dan lain sebagainya. Kita selalu berbuat alasan. Lelet. Ya. Ada lagi alasan, aku tidak dibanguni oleh orang tua. Ada lagi alasan, aku tidak punya paket. Ada lagi alasan, ya, bajuku tidak kelihatan, dibuat kakakku, dan lain sebagainya. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau sekolah, berarti kita harus sudah persiapkan segala sesuatunya. Apa yang harus kita butuhkan? Kalau kita pakai handphone, pasti kita akan sudah persiapkan paketnya. Kalau kita mau Zoom, kita masuk 7.30, berarti setengah 8. Kita sudah bisa mempersiapkan diri kita jam 6 atau jam setengah 7 paling lambat. Nah, supaya bisa kita mandi, membersihkan diri, berpakaian dengan rapi, dan lain sebagainya. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, hal inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Satu kali kita melakukan kesalahan, itu masih dimaklumi. 2 kali kita melakukan kesalahan, masih juga dimaklumi. Tetapi nak, jangan sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan lain sebagainya. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, di dalam nas firman Tuhan ini kita mau diingatkan supaya kita boleh belajar bertanggung jawab atas diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan di dalam hidup kita. Harus kita bisa mengaku dan bertanggung jawab untuk kita boleh menanggung apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk itu, bagi anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana tema kita hari ini, melemparkan kesalahan. Miss ingin supaya kita boleh belajar, ya, belajar sejak hari ini untuk kalian boleh mandiri, bertanggung jawab, untuk boleh menanggung apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan kita selalu bergantung kepada orang tua, ya, tidak jum karena nggak tahu di mana letakkan mamaku pakaianku, tidak jum karena nggak tahu di mana diletakkan kakakku bukuku, dan lain sebagainya. Tetapi berusahalah untuk mandiri, untuk bertanggung jawab atas diri sendiri ketika melakukan, ya, pekerjaan maupun kesalahan. Jadi untuk itu, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tidak senantiasa melemparkan kesalahan kita kepada orang lain. Seperti Mak tadi, kenapa kamu tergesa-gesa, kata Pak Polisi, ya, dia katakan ini semua adalah karena adikku, ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu, bagi anak didik kami semua, mari belajar untuk kita boleh bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah boleh kami dengarkan saat ini, yang sudah mengingatkan kami agar kami tidak pernah melemparkan kesalahan kepada orang lain atas segala perbuatan kami, tetapi
biarlah kami boleh belajar untuk bertanggung jawab, untuk menanggung apa yang sudah kami lakukan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau serahkan buat seluruh anak didik kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar lawatanmu, penyertaanmu boleh Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga serahkan buat orang tua anak didik kami Tuhan, yang sedang melakukan aktivitasnya, pekerjaannya. Biarlah roh Tuhan tetap senantiasa menuntun dan memberkati, sehingga dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, semuanya itu membuahkan berkat dan rezeki, sehingga lewat semuanya itu Tuhan, orang tua anak didik kami boleh membiayai pendidikan anak-anaknya di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap serahkan buat Bapak Ibu guru yang tetap senantiasa setia di dalam melakukan belajar mengajar Tuhan lewat PJJ. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada mereka kesabaran, bahkan kekuatan serta kesehatan, sehingga Bapak Ibu guru tetap senantiasa berada di dalam penyertaan kasih setia Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih sayang daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya menyertai, memberkati, bahkan memimpin di dalam setiap kehidupan anak didik kami, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam.